teman-teman, perkenalkan saya Cindy Yulianiki Putri, mahasiswa Universitas Pamulang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh dosen mata kuliah penganggaran perusahaan, yaitu yang terhormat Ibu Rahma Faradita Suyatno, SPMSI. Saya dari kelompok 1 bertugas sebagai moderator dan sekaligus editor video pada tugas pembuatan video presentasi anggaran biaya overhead pabrik ini. Lalu saya akan memperkenalkan teman-teman saya. Yang pertama dengan saya sendiri, Cindy Yulianiki Putri, Siti Sundari, Rahma Aulia Humairah, Della Puspitasari, Selvia Rahmadani, Siti Aulia Herawati, Vicky Andriansyah, dan yang terakhir Khairul Mubarak. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri mengenai pengertian overhead pabrik. Perkenalkan, saya Cindy Yulianiki Putri akan menjelaskan tentang pengertian overhead pabrik. Beban overhead pabrik merupakan pengeluaran-pengeluaran manufaktur dibayarkan bagi pemproduksi terkecuali pengeluaran-pengeluaran untuk bahan dan pekerja langsung. Terlalu besarnya pengeluaran overhead pabrik akan mempengaruhi harga pokok produksi, mempertinggi harga jual, dan pada akhirnya akan memperkecil tingkat keuntungan yang akan diperoleh perusahaan. Kemudian saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis overhead pabrik. Biaya overhead pabrik atau BOP adalah jenis biaya yang tidak dapat dikaitkan secara langsung dengan proses produksi suatu produk atau jasa. Biaya ini mencakup semua beban pengeluaran yang dicatat pada laporan laba rugi perusahaan di luar biaya yang terkait langsung dengan aktivitas produksi perusahaan. Biaya overhead pabrik dapat dibagi menjadi 3 kategori, yaitu berdasarkan sifatnya, perilaku akibat perubahan volume output atau produksi, dan departemen di dalam perusahaan. Saya Sundari, selanjutnya saya akan menjelaskan materi mengenai dasar pembebanan overhead pabrik ke produk. Sebagian besar industri menggunakan rata-rata yang luas untuk membebankan overhead pabrik ke produk. Misalnya, sebuah perusahaan memiliki 2 departemen, yaitu departemen dan departemen perakitan. Meskipun terdapat beberapa perbedaan mendasar dalam operasi departemennya, banyak perusahaan semacam itu menggunakan tarif pembebanan overhead tunggal untuk seluruh pabrik. Lebih jauh, survei secara konsisten telah menunjukkan bahwa banyak sekali pabrikan atau dalam banyak survei lebih dari 90% menggunakan jam tenaga kerja langsung atau rupiah tenaga kerja langsung sebagai dasar pembebanan mereka. Mengapa menggunakan tarif overhead yang berbeda untuk setiap departemen? Karena tarif yang berbeda memungkinkan kaitan yang lebih teliti, sumber-sumber yang sesungguhnya digunakan pada saat produk melewati berbagai departemen. Perhatikan misalnya penggunaan mesin-mesin otomatis yang menyebabkan overhead mempunyai proporsi yang lebih tinggi dalam total biaya produksi dan tenaga kerja langsung mempunyai proporsi yang lebih kecil. Beberapa perusahaan memandang tarif overhead pabrik mereka sebagai presentasi dari biaya tenaga kerja langsung yang melonjak dari 20% dalam tahun 1940-an menjadi 1.500%-an dan lebih tinggi dari tahun 1080-an. Oleh karena itu, banyak perusahaan mengembangkan lebih banyak lagi dasar overhead departemen dan lebih banyak tarif pembebanan overhead dalam tiap-tiap departemen. Dan berikutnya ada dasar yang dapat dipakai untuk membebankan biaya overhead pabrik. Yang pertama ada satuan produk, yang kedua ada biaya bahan baku, yang ketiga biaya tenaga kerja langsung, yang keempat jam tenaga kerja langsung, yang kelima jam mesin. Saya Rahma Aulia, selanjutnya akan menjelaskan tentang biaya tetap. Biaya tetap adalah pengeluaran-pengeluaran yang karakteristiknya sama dan kontinu dari suatu periode ke periode berikutnya. Tidak dipengaruhi banyaknya aktivitas korporasi menggunakan metode-metode spesifik, yaitu aturan manajemen, kurun waktu, dan sebagainya. Pengeluaran yang digolongkan pengeluaran tetap antara lain yang pertama ada upah, yang kedua pajak penghasilan, ketiga premi pertanggungan, dan yang keempat penyusutan. Yang kedua ada biaya variabel. Biaya variabel adalah pengeluaran-pengeluaran di mana jumlahnya mengikuti pergerakan-pergerakan yang searah dan setara terhadap pergeseran volume transaksi. Setiap pelaksanaan aktivitas korporasi disebutkan ke unit kegiatan, misalnya jam kerja langsung, lamanya pengoperasian peralatan pemroduksian, dan satuan barang seperti kilogram, liter, dan sebagainya. Pengeluaran yang digolongkan pengeluaran variabel antara lain yang pertama,
pengeluaran untuk bahan langsung, yang kedua pengeluaran untuk pekerja langsung, dan yang ketiga pemakaian tenaga kerja. Yang ketiga ada biaya semi variabel. Biaya semi variabel adalah pengeluaran-pengeluaran tak berciri variabel. Pengeluaran ini mengikuti pergerakan namun belum selaras dengan pergeseran volume transaksi. Pengeluaran yang digolongkan pengeluaran semi variabel antara lain yang pertama ada pengeluaran pekerja tidak langsung, yang kedua ongkos perawatan, yang ketiga pembelian bahan tidak langsung. Di samping menggolongkan biaya dalam kelompok biaya di atas, korporasi juga bisa menggolongkan pengeluaran berdasarkan pengendalian biaya agar menghasilkan penggolongan yang berbeda, yaitu pengeluaran yang bisa dikendalikan dan tidak bisa dikendalikan. Saya Dela Puspitasari akan melanjutkan presentasi dari Rahma. Perencanaan besarnya anggaran biaya overhead pabrik ketika menetapkan banyaknya beban mesti dianggarkan bagi anggaran BOP tergambar 3 masalah utama yang penting, yaitu 1. Persoalan pertanggungjawaban perencanaan biaya. Dalam hal pertanggungjawaban biaya, penting ditegakkan adanya kaedah pertanggungjawaban atau ketetapan pengeluaran departemen langsung. Agar kaedah ini bisa diaktualisasikan, dibagilah departemen menjadi 2, yakni yang A ada departemen produksi, yang B ada departemen jasa. Selanjutnya yang kedua itu ada penghitungan tarif BOP. Penghitungan BOP diberikan terhadap masing-masing bagian yang persetujuannya dilaksanakan oleh penanggung jawab departemen tersebut dengan seizin top management. Permasalahan yang ditampilkan dalam penghitungan tarif BOP yaitu sifat biaya. Berdasarkan sifat biaya, maka biaya dapat dikelompokkan menjadi 3. Yang A ada biaya tetap. Biaya tetap adalah biaya yang cenderung tetap dari waktu ke waktu tanpa terpengaruh oleh volume kegiatan. Misalnya ada balas jasa, premi pertanggungan, dan sebagainya. Yang B ada pengeluaran variabel. Pengeluaran variabel adalah pengeluaran yang jumlahnya terkena pergerakan di mana jumlahnya setara pergeseran transaksi. Misalnya biaya listrik, biaya pemeliharaan, biaya bahan pembantu, dan lain-lain. Yang C ada biaya semi variabel, yakni pengeluaran-pengeluaran terkena perubahan, namun belum setara terhadap mutasi volume transaksi. Selanjutnya, yang ketiga itu ada pengendalian BOP. Dalam merencanakan dan mengendalikan BOP, persoalan penting yaitu pemilihan ukuran secara tepat untuk keluaran hasil masing-masing sentral pertanggungjawaban. Barometer yang digunakan acap kali disebut dengan dasar aktivitas. Dasar kegiatan yang sering digunakan untuk masing-masing pusat tanggung jawab adalah ada yang A, Departemen Produksi, yang B ada Departemen Jasa. Pemeliharaan dasar kegiatan yang tepat untuk setiap departemen merupakan tanggung jawab manajer pabrik bersama-sama dengan kontroler dan manajer budget. Kesalahan dalam memilih dasar kegiatan menyebabkan kesalahan dalam pembebanan BOP pada setiap bagian. Selanjutnya akan menyebabkan kesalahan dalam menentukan harga pokok produksi. Dari penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dalam rangka pengendalian overhead, salah satu persoalan yang terjadi bagaimana mengalokasikan pengeluaran departemen pelayanan terhadap departemen produksi. Biaya yang ditimbulkan departemen jasa selain untuk keperluan bagian, itu sendiri juga terutama untuk keperluan departemen produksi. Saya Selvia Rahmadani, selanjutnya akan menjelaskan maksud pembuatan anggaran overhead pabrik. Pada dasarnya, anggaran overhead pabrik dibuat untuk pedoman kerja, pengkoordinasian, dan pengawasan pekerjaan. Terkadang ada yang mengkhususkan membuat anggaran overhead pabrik agar pemanfaat biaya yang dipakai lebih efisiensi. Keterapan menghitung harga pokok, kesesuaian pembebanan overhead pabrik selaras terhadap pabrik, yaitu pengalokasian dan mengendalikan overhead pabrik. Di sini juga ada penyusunan biaya anggaran melingkupi keterangan rinci terhadap beberapa, yaitu yang pertama ada jumlah output yang dikeluarkan. Yang kedua, di sini juga ada jumlah bahan yang diolah. Yang ketiga, tempat pengalokasian biaya overhead pabrik tersebut.
Maksud dari biaya overhead itu biaya yang dikeluarkan selama proses produksi di luar biaya tenaga kerja langsung dan bahan baku langsung. Biaya overhead pabrik nantinya akan dibebankan secara khusus untuk kemudian dijadikan salah satu perhitungan biaya produksi per produk atau per unit. Yang keempat juga ada pembebanan tarif overhead pabrik untuk satuan aktivitas. Maksud dari hal tersebut juga sama seperti yang sebelumnya, biaya yang dikeluarkan selama proses produksi di luar biaya tenaga kerja langsung dan bahan baku langsung. Biaya overhead pabrik nantinya akan dibebankan secara khusus untuk kemudian dijadikan salah satu perhitungan biaya produksi per produk atau per unit, tergantung bagaimana peraturan pada perusahaan-perusahaan yang memang sudah ditetapkan di pabrik-pabrik tertentu. Dan yang terakhir juga ada kapan pemproduksian tersebut dilakukan. Produksi produk serangkaian proses yang mengubah suatu dari sebuah ide hingga menjadi barang yang dapat dikirimkan. Hal ini mencakup menghasilkan ide baru, penelitian, merencanakan, dan pada akhirnya menciptakannya bisnis dan individu melakukan langkah-langkah ini setiap kali mereka menjadi produk baru. Perkenalkan, nama saya Siti Aulia Herawati. Selanjutnya saya akan membahas tentang unsur-unsur yang terkandung dalam anggaran biaya overhead pabrik. Unsur-unsur tersebut ada 4. Yang pertama adalah anggaran barang diproduksi. Anggaran barang diproduksi adalah estimasi jumlah yang akan diproduksi dalam periode anggaran tertentu. Anggaran ini mencakup perencanaan jumlah unit yang akan diproduksi dan serta biaya terkait dengan produksi tersebut. Yang kedua adalah kebijakan mutu yang sudah ditetapkan oleh korporasi. Yang dimaksud hal tersebut adalah serangkaian prosedur dan standar dan prosedur perusahaan yang digunakan untuk memastikan bahwa produk yang dihasilkan memenuhi kualitas standar yang sudah diharapkan. Yang ketiga adalah teknik penggajian yang dibayarkan oleh korporasi, mencakup prosedur dan sistem yang digunakan perusahaan untuk membayar dan menghitung gaji karyawan, termasuk komponen gaji pokok, tunjangan, bonus, dan potongan. Yang terakhir adalah penyusutan khususnya terhadap aktiva berwujud. Yang dimaksud tersebut adalah alokasi biaya perolehan aset tetap seperti mesin, peralatan, bangunan selama masa manfaatnya. Penyusutan ini mencerminkan penurunan nilai aset seiring berjalannya waktu dikarenakan oleh kegunaan dan penurunan fungsi. Saya Piki Andriansyah, melanjutkan presentasi dari Siti Aulia Herawati, fungsi dan manfaat biaya overhead pabrik. Dibagi menjadi 5. Yang pertama, memberikan informasi rincian alokasi biaya. Yang kedua, menjadi acuan estimasi anggaran. Yang ketiga, mengelola dan mengawasi pengeluaran di luar produksi. Yang keempat, memudahkan penentuan harga. Yang terakhir, meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Fungsi dan manfaat pertama dari BOP adalah pebisnis bisa mendapatkan informasi secara terperinci terkait seluruh alokasi biaya yang dikeluarkan perusahaan, sehingga perusahaan bisa merencanakan anggaran untuk kedepannya secara lebih tepat. Selain itu, BOP juga bisa menjadi cara untuk menekan dan meniadakan pengeluaran berlebihan pada perusahaan. Berikutnya, karena sudah mendapatkan informasi anggaran pengeluaran secara terperinci, akan memudahkan setiap divisi di perusahaan mudah untuk melakukan analisa keuangan, sekaligus menyesuaikan rencana anggaran di masa depan. Selanjutnya, dengan adanya BOP perusahaan, bisa mengelola pengeluaran yang terjadi di luar aktivitas produksi dengan mudah dan tepat. Dengan adanya catatan ini, perusahaan bisa melakukan
mengawasi sekaligus mengidentifikasi dengan mudah jika ada biaya pengeluaran yang tidak sesuai dengan rencana. Keberadaan BOP ini perlu dipertimbangkan sebab perusahaan akan berpotensi mengalami kerugian. Jika BOP tidak turut dimasukkan dalam perhitungan harga produk, dengan adanya perhitungan ini, perusahaan bisa menentukan harga tepat dan sekompetitif mungkin tanpa memberatkan konsumen dan merugikan pihak perusahaan. Manfaat selanjutnya dari biaya overhead pabrik adalah mempermudah keuangan untuk menentukan perhitungan mereka, mulai dari mana prioritas harus didahulukan dan mana yang tidak. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Khairul Mubarok, dipersilakan. Nama saya Khairul Mubarok. Setelah mendengarkan penjelasan mengenai biaya operasional pabrik, maka dapat kita simpulkan bahwa anggaran biaya overhead pabrik merupakan alat penting bagi perusahaan manufaktur untuk mengendalikan biaya, meningkatkan efisiensi, dan mencapai laba yang optimal. Anggaran biaya overhead pabrik berguna sebagai alat kerja, alat koordinasi kerja, dan alat pengawasan kerja. Dengan menyusun anggaran yang tepat dan akurat, perusahaan dapat memaksimalkan keuntungan dan tetap kompetitif di pasar. Kemudian biaya itu sendiri memiliki 3 karakter, yaitu yang pertama biaya tetap yang karakteristiknya sama dan kontinu dari suatu periode ke periode berikutnya, serta tidak dipengaruhi banyaknya aktivitas korporasi. Yang kedua, biaya variabel adalah pengeluaran di mana jumlah pengeluarannya mengikuti pergerakan-pergerakan yang setara dan searah terhadap pergeseran volume transaksi. Kemudian yang ketiga, biaya semi variabel di mana pengeluaran ini mengikuti pergerakan aktivitas korporasi namun belum selaras dengan pergeseran volume transaksi. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penyusunan anggaran biaya overhead pabrik antara lain jenis biaya pabrik tidak langsung, jumlah biaya pabrik tidak langsung, waktu biaya pabrik tidak langsung dibebankan, dan departemen di mana biaya pabrik tidak langsung terjadi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah, kami mohon maaf.